Menarik ya Bu ya, mengenai takut kehilangan, alam dihabisi, psikologi penjarahan ekologi. Menyambung dari refleksi Ibu Rita kemarin mengenai kasus yang terjadi pada saudara-saudari kita di Sumatera, kita turut mendoakan dan turut bersimpati, berempati dengan mereka. Dan pada malam hari ini secara khusus kita akan mengambil perenungan dari buku Mengapa Takut Kehilangan dari Profesor Komarudin Hidayat. Dan sebelum memulai, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi saudara-saudara yang mungkin masih merayakannya di hari ini. Dan izinkan saya sebelum memulai untuk memulai dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena pada malam hari ini kami ingin kembali belajar bersama dengan Ibu Rita Wahyu. Biarlah kiranya apa yang masuk dalam pikiran kami pada malam hari ini tidak hanya berhenti di pikiran kami, tapi bisa kami olah dalam hati kami dan pikiran kami untuk menuju masyarakat yang lebih ugahari dan lebih seimbang dalam berempati dan mencintai diri sendiri dan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Pada namamu kami berdoa. Amin. Baik, Bu Dirta, silakan di unmute dulu, Bu Rita. Ya, Nah, baik. bentar, ini kok nggak hilang-hilang. Tunggu, tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tunggen, Rahayu, 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 Rahayu Bakaswaras. Selamat malam semuanya. Kita akan memulai diskusi kita dengan satu paparan mengenai takut kehilangan, alam dihabisi, psikologi penjarahan ekologi, dan ini merupakan perenungan dari buku Mengapa Takut Kehilangan dari Profesor Komarudin Hidayat. Saya sebenarnya ada dua buku yang menarik untuk dibahas, yaitu bukunya Romo Magni Suseno, Stormy, dan kemudian Mengapa Takut Kehilangan. Dua buku ini adalah buku yang sangat bagus sekali, ditulis oleh dua filsuf yang sangat saya hormati, tetapi yang tampaknya relevan untuk kita bicarakan yang sesuai dengan isu terbaru akhir-akhir ini di negara kita, yaitu mengenai banjir Sumatera. Maka saya memilih membahas mengapa takut kehilangan. Nah, dan tentu saja bukunya Romo Magnis di sini sangat bagus sekali karena sebelum beliau merilis buku ini, mempublish buku ini, kami memiliki pembicaraan mengenai buku ini sebelumnya, dan ada satu pertanyaan yang Romo Magnis saat itu bertanya kepada saya dan saya nggak akan pernah lupa. Beliau menanyakan, Ibu Rita tahu Stormy? Nah, ini pasti menarik bahasanya. Nah, waktu itu saya merasa, waduh, ini pertanyaan sangat begitu menggelitik, tapi kok saya nggak tahu jawabannya ya? Nanti kita akan bahas bersama satu saat ya. Tapi kita akan membahas dulu mengapa takut kehilangan. Tulisan dari Profesor Komarudin Hidayat. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia, profesor filsafat agama, dan intelektual publik yang menempatkan agama sebagai jalan refleksi, eksistensial, dan transformasi batin, bukan semata sistem doktrin atau hukum. Beliau dikenal luas melalui karya-karya tulis yang memadukan filsafat dan agama dengan pendekatan hermeneutik yang disampaikan dengan bahasa yang jernih, humanis, dan komunikatif bagi pembaca modern. Gaya tulisannya reflektif, kontemplatif, naratif kaya dengan metafora kehidupan. Tulisan beliau dapat diterima pembaca umum yang resah secara eksistensial, yang mencari makna di tengah
modernitas, materialisme, dan kegaduhan identitas. Tulisan beliau kaya dengan filosofi, dengan spiritualitas sufistik, refleksif, reflektif yang menulis tentang makna hidup, kematian, dan pendewasaan iman. Nah, kita akan mendengarkan sambutan dari beliau, Profesor Komarudin Hidayat. Dibanding buku-buku Tunggu, mohon maaf. saya yang lain, buku ini tergolong tipis, tidak sampai 200 halaman. Judulnya Mengapa Kita Takut Kehilangan. Buku ini saya tulis berdasarkan hasil rekaman batin saya, berdialog, bergaul dengan sekian banyak teman-teman. Ketika masih muda tentunya tidak takut kehilangan, paling kehilangan keluarga. Sebab apa yang dimiliki. Tapi bayangkan ya, ketika banyak orang yang pernah berkuasa, pernah berjaya, pernah menikmati kejayaan dunia, ketika tua mereka merasa kehilangan. Satu-satu apa yang dulu mereka banggakan itu lepas. Dan di antara pejabat itu mungkin bukan uangnya yang hilang. Di antara mereka tabungannya sudah banyak. Tapi perasaan self glory, kebanggaan ketika datang di kantor, dijemput, disubyo-subyo, ditunggu-tunggu, itu mereka merasa kehilangan, kembali menjadi manusia biasa. Rupanya tidak semua siap orang itu kembali menjadi manusia biasa. Padahal ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika pulang kembali meninggal tidak bawa apa-apa. Dan ketika hidup di dunia, rasanya ingin ditelan dunia ini, ingin segalanya diraih. Jadi pertanyaannya kemudian, mengapa orang sakit takut kehilangan? Mungkin karena adanya rasa kemelekatan yang begitu kuat, merasa memiliki. Padahal kita pun tidak memiliki, diri kita pun bukan milik kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah hidup ini memang berharga dijalani? Dan kalau berharga, bagaimana membangun hidup agar bermakna dan berharga? Dan adakah yang abadi hidup ini? Bagi orang beriman ada dua yang abadi itu, yaitu iman dan kedua amal kebajikan. Apapun yang kita miliki, entah itu harta, jabatan, kekayaan, relasi sosial, apapun, selama itu menjadi fasilitas untuk meningkatkan amal kebajikan, itulah yang abadi. Manusia itu sebagai moral being, makhluk bermoral dan juga social being. Jadi kodrat manusia itu makhluk sosial dan itu bermakna selama dalam hubungan sosial itu kita meningkatkan moral kita, kebajikan kita. Yang lain itu akan hilang. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak siap untuk menghadapi hari depan dengan memperbanyak tabungan kebajikan, siap-siaplah untuk kecewa. Dunia ini satu-satu mengatakan goodbye dan masa depan itu hari-hari kekalahan. Menghadapi hari tua, menghadapi sakit dan ujungnya kematian. Dan kematian itu merampas semua yang kita raih, yang kita bangun selama hidup ini. Kecuali tadi orang yang yakin ada life after life dan Anda siap dengan iman dan bekal kebajikan. Baik, kita akan bahas dari... Tunggu.
Oke. Baik, kita akan bahas buku dari Profesor Komarudin Hidayat, judulnya Mengapa Takut Kehilangan. Dan untuk bahasan malam ini kita akan membahas bab 1 saja. Nah, kenapa saya hanya membahas bab 1 saja? Karena bab 1 ini seperti jendelanya buku ini. Dan buku ini walaupun ditulis dengan bahasa sederhana, tetapi karena ini yang menulis seorang filsuf, jadi setiap kalimatnya itu memiliki kaki yang banyak. Jadi kalau kita langsung membicarakan satu buku, tampaknya sayang sekali. Jadi kita akan membahas pelan-pelan saja. Mungkin kita akan juga bisa bikin bahasan buku ini secara berseri, tapi untuk malam ini saya akan membatasi untuk membicarakan bab 1 yang merupakan jendela dari buku ini. Bab 1 judulnya adalah Jejak-jejak Masa Lalu. Demikian tulisan Profesor Komarudin Hidayat. Kita terlahir di masa lalu dan menjemput kematian di masa depan. Di antara dua peristiwa itu, kita mengukir prasasti jejak-jejak kehidupan di tengah alam semesta yang sangat akbar yang bergerak mengikuti hukum-hukumnya. Terlalu besar semesta ini untuk bisa kita pahami tentang asal-usul dan akhir ceritanya. Ada pertanyaan abadi yang selalu muncul. Mengapa semuanya ini mesti ada? Bukannya tiada. Why there is something rather than nothing. Kompleksitas hidup yang sulit dimengerti ini meninggalkan pertanyaan abadi. Benarkah hidup ini layak dan berharga untuk dijalani? Di bab 1 ada 7 bahasan. Yang pertama Pantare, kemudian kereta waktu, keberatan bagasi, menjadi kuat bersama problem. Yang kelima asiknya reunian. Yang keenam mengenang keceriaan anak-anak. Yang ketujuh bayang-bayang kehilangan. Jadi bahasan dari seluruh bab 1 ini kita akan bahas dan juga kita akan mengaplikasikannya dengan isu-isu yang paling baru di negara ini. Dan buku ini menuntun pembaca untuk menyelami jati diri siapa kita dan mengapa kita perlu takut akan kehilangan. Padahal kehilangan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Ada nuansa sufistik yang kental berpadu dengan kedalaman pengetahuan, menjadikan refleksi yang dihadirkan tidak jatuh pada romantisme spiritual semata. Buku ini mengajak pembaca memaknai hidup dengan lebih sadar, utuh, dan bermakna. Buku ini merupakan permenungan personal atas pengalaman kehilangan yang dialami oleh sang penulis, Profesor Komarudin Hidayat, pada usianya yang ke-72 tahun, yang kehilangan itu dipahami bukan sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai pengalaman universal manusia yang hadir dalam beragam rupa. Kehilangan orang terkasih karena wafat, kehilangan jabatan, status sosial, popularitas, kehilangan masa muda, hingga runtuhnya rasa berharga diri. Jadi rumusan inti buku ini, kehilangan adalah harga dari mencintai dan memiliki. Waktu adalah guru yang mengajarkan bagaimana melepas tanpa hancur. Dan hidup adalah ziarah yang maknanya ditentukan oleh cara kita merelakan. Profesor Komarudin menekankan bahwa rasa duka lahir dari kemelekatan emosional. Semakin kuat kemelekatan pada sesuatu yang dianggap bernilai, semakin perih rasa kehilangan ketika hal itu terlepas. Namun waktu memiliki fungsi penyembuhan. Time heals the wounds. Dan sifat lupa dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia terus melanjutkan hidup tanpa terus-menerus dibebani luka masa lalu. Hidup digambarkan sebagai rangkaian perjumpaan dan perpisahan yang tak terelakkan. Kelahiran selalu berpasangan dengan kematian. Kebersamaan selalu mengandung potensi kehilangan. Manusia sejak lahir sudah menjadi peziarah
dan mengalami jatuh bangun secara fisik, emosional, dan sosial. Orang tua, terutama ibu, berperan sebagai pelindung dan pembimbing, namun pada waktunya harus melepaskan anak agar menemukan dunianya sendiri. Buku ini juga menyoroti bahwa nilai kepemilikan bersifat relatif, tergantung sudut pandang dan pengalaman hidup seseorang. Jabatan, kekayaan, dan prestise dapat dipandang sebagai sarana pengabdian atau justru sumber candu kekuasaan. Kehilangan jabatan seringkali lebih menyakitkan, bukan karena hilangnya fungsi, tetapi karena hilangnya kenikmatan dan kebanggaan yang melekat kepadanya. Prof. Komar menegaskan bahwa aset paling berharga dari manusia adalah waktu yang sering baru disadari ketika sudah berlalu. Dari sini muncul dua sikap manusia terhadap kepemilikan sementara, yaitu menggunakannya secara bermakna bagi sesama atau mengeksploitasinya demi ego pribadi. Fenomena ketagihan kekuasaan digambarkan sebagai bentuk kemelekatan yang patologis, dan buku ini bertujuan untuk membantu pembaca untuk memahami dinamika psikologis kehilangan, bukan untuk menolak duka, melainkan untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Menulis buku kenangan dipandang sebagai praktik reflektif yang menyehatkan, sederhana, dan dapat dilakukan oleh siapapun sebagai bentuk rekonsiliasi dengan waktu, kehilangan, dan kehidupan itu sendiri. Dan kita akan membahas bab 1, yaitu jejak-jejak masa lalu. Bab ini mengajak pembaca merenungkan eksistensi manusia sebagai peziarah waktu, lahir di masa lalu, berjalan di masa kini, dan menuju kematian di masa datang. Di antara dua titik itu, manusia meninggalkan jejak-jejak kehidupan dalam semesta yang sangat luas, dinamis, dan tunduk pada hukum-hukumnya sendiri. Prof. Komar mengawali dengan pertanyaan eksistensial yang klasik. Mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan? Serta apakah hidup layak dan berharga untuk dijalani? Dua hal ini adalah pertanyaan yang tidak pernah tuntas dijawab oleh sains maupun filsafat. Dengan konsep Pantare, yaitu segala sesuatu mengalir, bab ini menegaskan bahwa gerak adalah hukum dasar kehidupan dari kosmos, tubuh manusia, emosi, hingga sejarah sosial politik. Alam semesta bergerak, mengembang, berdenyut sebagai medan energi manusia, sebagai mikrokosmos yang turut bergerak di dalamnya. Waktu dipahami sebagai kereta yang hanya bergerak maju, sementara manusia sering tertipu oleh isu pengulangan. Kalender ulang tahun dan rutinitas hanyalah konstruksi untuk menata kesadaran, bukan bukti bahwa waktu berputar kembali. Kesadaran akan keterbatasan waktu inilah yang membuat hidup menjadi urgent dan bermakna. Kita bahas bagian pertama, yaitu Pantare, yang adalah gagasan utama dari Heraklitos bahwa segala sesuatu senantiasa bergerak dan berubah, bahwa perubahan itu sendiri adalah satu-satunya konstanta kehidupan. Tidak ada keadaan yang benar-benar statis, baik dalam kehidupan manusia maupun semesta raya. Gagasan filsafat Yunani ini kemudian diperkaya dengan perspektif kosmologi modern dan teks keagamaan, misalnya dalam Al-Quran yang menggambarkan alam semesta sebagai realitas yang terus mengembang dan bergerak, perubahan kosmik dan Big Bang, sehingga dinamika benda-benda langit menunjukkan bahwa keteraturan dan keindahan dapat lahir dari kondisi awal yang tampaknya kacau. Meskipun perang Tuhan dalam proses ini tetap berada dalam wilayah iman dan argumentasi filosofis, bukan bukti empiris. Ada gerak antara kosmik dan gerak manusia. Dalam pandangan sufistik, semesta adalah jagat besar dan manusia adalah jagat kecil. Keduanya sama-sama hidup dalam ritme energi, vibrasi, dan frekuensi.
gerak jantung, emosi, pikiran, dan energi sosial, menegaskan bahwa hidup adalah medan energi yang saling mempengaruhi. Dalam perjalanan berbangsa dan bermasyarakat, sejarah mencatat munculnya gelombang energi kemarahan rakyat yang telah membuat penjajah harus hengkang dari wilayah Nusantara ini. Setelah itu, kita pun mencatat berbagai sosok presiden yang memancarkan energi dan getaran vibrasi yang berbeda-beda yang dirasakan oleh rakyatnya. Vibrasi yang terpancar dari Presiden Soekarno berbeda dengan vibrasi yang terpancar dari Presiden Jokowi. Vibrasi moral intelektual yang terpancar dari Muhammad Hatta berbeda dengan vibrasi yang keluar dari Gibran Rakabuming Raka. Meskipun keduanya sama-sama wakil presiden, saat ini energi kemarahan rakyat bisa disalurkan melalui gerak jari lalu dituangkan dalam kata-kata untuk mengkritik, menyerang pemerintah. Berbagai gelombang protes dan demonstrasi di berbagai negara bermula dari tindakan jari di telepon genggam kita masing-masing. Pikiran dan emosi kolektif bahkan mampu mengubah sejarah seperti terlihat dalam gerakan sosial revolusi dan dinamika politik. Pada tingkat personal, relasi manusia pun dibentuk oleh kesamaan frekuensi, pikiran, dan karakter. Apa yang dibaca, dipikirkan dengan siapa seseorang bergaul menentukan arah gerak hidupnya. Ketika gerak berhenti baik secara fisik, mental, maupun sosial, disitulah kehidupan mengalami kemunduran. Gerak merupakan hakikat dan syarat kehidupan, namun gerak yang dimaksud bukan gerak sembarangan, melainkan gerak yang sadar, terarah, dan bermakna, sesuai dengan desain primordial Sang Maha Cerdas. Mereka yang menolak berubah dan menolak bergerak akan tertinggal dan tergilas oleh arus zaman yang terus mengalir. Dan Pantare mengajarkan bahwa segala sesuatu bergerak. Perubahan adalah keniscayaan. Kebijaksanaan adalah keselarasan dengan perubahan dan hidup itu untuk dipahami arusnya. Dan Pantare ini adalah ungkapan kunci dalam filsafat Yunani yang secara harfiah berarti segala sesuatu mengalir. Dan ini diungkapkan oleh Heraklitos dari Efesus, seorang filsuf prasokratik yang memandang realitas sebagai proses dinamis, bukan keadaan yang statis. Pada abad pertama Masehi, Efesus menjadi pusat penting komunitas Kristen awal. Dan kita bisa lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan tradisi Yohanes. Dan Heraclitus of Efesus ini adalah filsuf yang lahir jauh sebelumnya, dan hubungan antara Heraclitus dan tempat di mana dia tinggal di situ bukan sekedar kebetulan geografis semata, karena Efesus sebagai tanah intelektual Ionia yang melahirkan banyak sekali pemikir besar. Misalnya ada Thales, Anaximander, Anaximenes, dan Efesus. Menyediakan lingkungan kosmopolitan, dan di situ ada ketegangan antara mitos agama dan rasio. Dan ini menjadi ruang bagi refleksi filosofis tentang alam, yaitu fusis, dalam tatanan yang kosmis. Dan Heraklitus tumbuh di dalam konteks ini. Dan Heraklitos terkenal dengan gagasan Pantarei. Segala sesuatu mengalir, dan mengenai logos adalah satu prinsip rasional kosmik yang mengatur perubahan. Dalam bahasa Yunani klasik, logos berarti perkataan, ujaran, speech. Kemudian penjelasan juga, dan juga rasio yang masih ada di dalam pikiran, dan juga prinsip keteraturan. Dalam filsafat Yunani, logos adalah konsep kunci yang tidak dapat diterjemahkan dengan satu kata saja. Ia mencakup spektrum kata, ucapan, rasio, nalar, prinsip, hukum, penjelasan, hingga tatanan kosmik. Secara ringkas, logos adalah prinsip rasional yang membuat realitas dapat dipahami. Bagi Heraklitos,
Logos adalah hukum kosmik universal yang mengatur perubahan ini. Nah, Efesus sebagai kota pelabuhan dengan arus manusia, ide, dan konflik-konflik politik menjadi metafora hidup bagi filsafat Heraklitos tentang perubahan, ketegangan, dan harmoni yang tersembunyi. Menariknya, Heraklitos justru keras mengkritik masyarakat Efesus yang menurutnya tidak memahami logos. Hidup dalam kesalehan ritual tanpa kebijaksanaan akan terjebak dalam ilusi stabilitas. Ini menunjukkan bahwa Efesus bukan hanya latar tetapi juga objek kritis filosofisnya. Dan mengenai Pantarei secara konseptual yang utuh, makna dasarnya adalah realitas proses. Dan bagi Heraklitos, dunia itu nggak pernah diam. Segala ada berada dalam perubahan yang terus-menerus. Dan ungkapan yang terkenal yang sering dikaitkan dengannya adalah engkau tidak dapat 2 kali masuk ke sungai yang sama. Yang artinya airnya terus mengalir, bahkan aku yang masuk ke sungai pun sudah berubah. Realitas adalah menjadi, becoming, bukan sekedar ada atau being. Api sebagai metafora kosmis, sebagai simbol utama kosmos, api yang bergerak, api yang mengubah, api yang tidak pernah statis, dan api ini melambangkan energi transformasi dinamika kehidupan. Dan meskipun segala sesuatu itu mengalir, Heraklitos tidak mengajarkan kekacauan. Ia memperkenalkan konsep logos, yaitu prinsip rasional melalui kosmos, hukum yang tersembunyi yang menata perubahan. Perubahan itu tidak acak, melainkan mengikuti tatanan kosmik. Dengan demikian, perubahan bukanlah kekacauan. Perubahan adalah keteraturan dinamis. Heraklitos menekankan bahwa harmoni itu lahir dari konflik, kehidupan bertumbuh dari ketegangan, contohnya adalah siang dan malam, hidup dan mati, panas dan dingin. Dan Heraklitos menyebut ini sebagai perang adalah bapak segala sesuatu, polemos panton pater. Ini bukan perang fisik, melainkan ketegangan kreatif yang memungkinkan perubahan. Dari perenungan tadi, kita akan membahas mengenai takut kehilangan yang relevan dengan keadaan negara kita hari ini, yang dimana alam itu dihabisi, psikologi penjarahan ekologi, dan ini kita akan membahasnya di dalam perenungan dari buku Mengapa Takut Kehilangan, tulisan dari Profesor Komarudin Hidayat. Mari kita berdoa untuk Indonesia dari ketamakan penguasanya sendiri dan para pengusaha sawit dan tambang. Sumatera adalah cermin nasional bahwa ketika hutan ditebang, bukannya pohon yang tumbang, tetapi masa depan kita semua, masa depan kita dan anak cucu kita. Ini adalah gambaran rusaknya ekologi di Sumatera. Ini adalah foto di desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Betapa balok-balok kayu, ranting-ranting kayu yang hadir bersama banjir bandang itu, dan kemudian ini adalah pernyataan dari semesta bahwa ada penjarahan bumi yang begitu masif, dan selama ini kita tidak pernah tahu bahwa atau tidak pernah sadar bahwa hutan-hutan Sumatera sudah dihabisi sedemikian rupa, dan yang terdampak adalah penduduk-penduduk sekitar ladang-ladang sawit, penduduk-penduduk sekitar alam-alam yang sudah dieksploitasi untuk diambil tambang dan mineralnya, dan yang terdampak adalah penduduk setempat dan para penguasa dan para pengusaha pemegang konsesi tambang dan lahan sawit tidak ikut terdampak. Mereka tidak memiliki rasa kehilangan dan selalu ada denial dari para penguasa sampai hari ini.
Dari Pantarei yang sudah kita pelajari tadi, kita akan membahas Pantarei dan etika manusia. Implikasi etisnya secara mendalam bahwa manusia tidak boleh melekat pada kepastian palsu. Kesombongan lahir dari ilusi stabilitas. Kebijaksanaan adalah menyelaraskan diri dengan arus, memahami waktu dan perubahan. Orang bijak bukan orang yang menolak perubahan, melainkan orang yang mengerti ritme perubahan. Relevansi kontemporer dalam konteks modern, krisis ekologi, perubahan iklim, ketidakpastian global, dan Pantarei ini mengingatkan alam itu bukan mesin yang statis. Intervensi manusia harus peka terhadap dinamika sistem kehidupan. Ketika manusia memaksakan kontrol total, ia sedang melawan arus realitas itu sendiri. Refleksi Pantarei dengan bencana ekologis banjir Sumatera 2025 ini adalah suatu bukti bahwa alam itu bukan sekedar alat. Alam adalah proses, alam bukan benda mati. Alam harus dipandang dalam kerangka Heraklitos. Alam bukan kumpulan objek pasif. Alam adalah proses yang terus bergerak. Keseimbangan itu bersifat dinamis, bukan permanen. Sungai tidak pernah sama. Bukan karena airnya, tetapi karena relasi-relasinya yang terus berubah. Maka alam tidak dapat diperlakukan seperti mesin. Alam tidak bisa diperas tanpa konsekuensi. Kesalahan mendasar manusia modern adalah alam diperlakukan sebagai sistem yang statis. Paradigma eksploitatif modern berasumsi bahwa hutan dan stok kayu tetap. Hutan sebagai stok kayu yang tetap. Bumi dipandang sebagai pusat mineral dan terus dikeruk hasilnya. Tanah dipandang sebagai media produksi pertanian tanpa batas. Sungai hanya dipandang sebagai saluran pembuangan. Ini adalah kesalahan ontologis, manusia bertindak seolah-olah alam itu diam, padahal ia terus bergerak dan bereaksi. Banjir Sumatera 2025 datang ketika aliran alam dipaksa melawan logosnya. Bencana banjir bandang Sumatera menunjukkan ciri khas pelanggaran Pantarei. Air gunung datang bersama kayu, ini bukan hal yang alami. Secara alami seharusnya alir mengalir, tanah menahan, hutan menyaring. Tapi ketika hutan itu dan bumi itu diperkosa tanpa henti, maka terjadilah hutan yang hilang, tanah kehilangan daya serapnya, sungai berubah menjadi saluran material longsoran, air membawa kayu, lumpur, dan mayat manusia dan bangkai satwa. Ini bukan bencana alam, tetapi alam yang dipaksa mengalir secara salah. Banjir Sumatera 2025 adalah Pantarei yang dilanggar dan menghasilkan polemos ekologis. Ketika aliran alam dihambat, alam itu nggak diam. Alam berbalik melawan manusia. Inilah polemos Heraklitos, konflik antara logos alam dan keserakahan manusia. Banjir Sumatera itu bukan murka Allah yang acak, melainkan reaksi sistemik dari alam yang telah dilanggar, dari alam yang telah diperkosa. Inilah resonansi Pantarei dengan tradisi Ibrani, walau dari Pantarei itu berasal dari pemikiran Yunani, tetapi Pantarei memiliki resonansi yang menarik dengan filsafat Ibrani. Alkitab mengenal waktu sebagai kairos, bukan sekedar kronos. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Namun ada perbedaannya yang penting. Kalau Heraklitos mengatakan bahwa perubahan adalah hakikat realitas, filsafat Ibrani yang Alkitabiah mengatakan bahwa perubahan berada di bawah kesetiaan Allah. Dengan kata lain, dunia mengalir tetapi tidak
kehilangan maknanya. Sekarang kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu bahasan mengenai kereta waktu. Eksistensi manusia selalu terikat pada ruang dan waktu, sebagaimana dipahami dalam filsafat yang dituliskan oleh Immanuel Kant bahwa sejarah, teologi, dan sains, setiap peristiwa hanya dapat dimengerti melalui aktor, tindakan, ruang, dan waktu. Namun hakikat waktu itu sendiri bersifat problematis. Diperdebatkan apakah ia azali atau ciptaan, objektif atau konstruksi persepsi manusia. Manusia sesungguhnya hanya mengalami di sini dan sekarang. Masa lalu dan masa depan adalah konstruksi konseptual. Meski demikian, secara empiris, manusia hidup dalam arus waktu yang bergerak maju tanpa bisa diulang. Ditandai oleh pertumbuhan, penuaan, dan perubahan diri yang kontinu. Rutinitas harian bukan pengulangan yang sejati, melainkan rangkaian peristiwa baru yang nampaknya serupa. Kesadaran akan keterbatasan ini mendorong manusia untuk menciptakan kalender sebagai alat pengingat, bukan untuk menghentikan waktu, tetapi untuk menandai geraknya yang tak terhindarkan. Usia manusia terus bertambah tanpa bisa ditawar. Sementara keberadaan manusia sendiri sangat singkat dan sangat kecil dibandingkan usia dalam skala alam semesta. Kitab suci memberikan peringatan etis religius. Waktu adalah jebakan sekaligus amanah, yang menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian jika gagal mengelola waktunya, kecuali mereka yang mengisinya dengan iman, kerja produktif, dan kebijakan. Waktu bukan sekedar alur hidup, melainkan ukuran tanggung jawab eksistensial manusia. Sekarang kita akan bahas bahasan yang ketiga, keberatan bagasi. Dan ini agak panjang bahasanya, mungkin yang paling panjang. Manusia sebagai peziarah kehidupan yang bergerak dari kelahiran menuju kematian, sambil membawa pengalaman sebagai prasasti hidupnya sendiri. Secara biologis dan antropologis, manusia digambarkan sebagai Homo erectus yang berjalan tegak dan Homo faber, makhluk pencipta alat yang dengan kecerdikan tangannya mengembangkan teknologi dari tongkat sederhana hingga handphone dan kecerdasan buatan AI untuk mengatasi keterlibatan fisik dan kognitifnya. Teknologi memperluas daya jangkau manusia, tetapi sekaligus berpotensi melemahkan daya ingat dan kemandirian berpikir. Walau usia individu sangat singkat, manusia hidup dalam lintasan ingatan panjang spesies, menyimpan masa lalu dan membayangkan masa depan. Namun ingatan masa lalu seringkali berubah menjadi bagasi emosional. Kenangan indah melahirkan kesedihan karena tidak dapat diulang. Sementara kenangan pahit memicu luka, trauma, kebencian, dan dendam yang justru menyakiti diri sendiri. Beban terberat manusia bukannya kurangnya ingatan, melainkan ketidakmampuan mengelola ingatan. Dendam, kebencian adalah bagasi yang merusak kesehatan mental. Karena itu manusia perlu menata memorinya, membersihkan batin, mind cleansing, dan belajar menerima serta memaafkan. Di sisi lain, hilangnya ingatan total dipandang sebagai tragedi, sehingga kemampuan untuk lupa dan tidur justru dilihat sebagai anugerah penyelamat. Manusia tidak dituntun menghapus ingatan, melainkan mengolahnya secara bijak, bukan melupakan, tetapi memaafkan, agar perjalanan hidup terasa ringan dan bermakna. Dan di bab ini juga menyoroti manusia sebagai Homo erectus dan Homo faber, makhluk yang berjalan tegak mencipta alat, teknologi, dan peradaban untuk menutupi keterbatasan biologisnya. Namun,
kemajuan teknologi termasuk AI membawa ambiguitas, membantu sekaligus berpotensi melemahkan daya berpikir dan daya ingatnya. Dan sebagai manusia bahasa Ibrani-nya adalah Adam, anthropos, homo. Anthropos bahasa Yunani-nya dan homo bahasa Latinnya. Ketiganya itu sering diterjemahkan sama, yaitu manusia. Karena bahasa modern menyederhanakan perbedaan kosakata kuno ini dalam terjemahan Alkitab dan filsafat memerlukan padanan yang praktis. Namun sebenarnya ini adalah kesetaraan terjemahan, bukan identitas makna. Adam, anthropos, homo bukan sinonim yang ketat. Adam dalam bahasa Ibrani bukan sekedar manusia, melainkan manusia sebagai makhluk yang berasal dari tanah, yaitu Adama. Manusia dalam relasi kosmik, teologis, kategori kolektif dan universal, dan fokusnya adalah asal-usul dari Adam ini memiliki keterikatan ekologis. Karena manusia itu berasal dari Adama, maka dia disebut Adam. Dan kemudian bahasa Yunani anthropos menekankan bahwa manusia sebagai objek, sebagai subjek kesadaran, manusia adalah makhluk yang berlogos, pelaku etika, dan polis. Fokusnya adalah kapasitas rasional dan reflektif. Kemudian ada kata Latin homo, digunakan untuk manusia sebagai kategori hukum dan sosial, sebagai subjek kewarganegaraan dan hukum, dan dalam sains ini merupakan genus biologis, fokusnya adalah status ontologis secara sosial. Dan mengenai Homo erectus, yang secara harfiah berarti manusia yang berdiri tegak, istilah ini berasal dari bahasa Latin. Namun maknanya tidak hanya secara biologisnya, ia memiliki implikasi antropologis dan filosofis. Homo erectus berarti secara ilmiah manusia purba yang berjalan tegak. Secara simbolis, awal kesadaran, kerja, dan kuasa. Secara etis, awal tanggung jawab moral terhadap dunia. Manusia yang berdiri tegak ini bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memikul tanggung jawab yang berdiri tegak. Saya pernah membahas di Circle Indonesia mengenai manusia sebelum Adam, dan saya membahas dari buku dari seorang pemikir Muslim dari Aljazair, yaitu tulisan dari Dr. Amin Riyad Laribi, yang mengatakan bahwa ada manusia sebelum Adam. Nah, nanti Anda bisa melihat rekaman dari kelas itu. Dan memang saya juga dapat bisa bersetuju bahwa memang ada sejenis makhluk hidup yang seperti Adam, tapi sebenarnya bukan Adam, ya. Dia termasuk dalam nefes khaya, yaitu makhluk hidup yang mirip dengan manusia. Dan dalam keilmuan ada yang namanya teori Big Bang. Nah, yang menarik teori Big Bang ini pencetusnya adalah seorang rohaniawan. Beliau adalah pastor Katolik Belgia namanya George Lemaitre, bahwa teori Big Bang ini menyatakan bahwa Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, ada banyak sekali para saintis itu dianggap ateis. Tetapi Anda tahu yang menarik di sini, pencetus teori Big Bang adalah justru seorang imam Katolik, George Lemaitre pada tahun 1928. Dan kemudian mulai ada matahari dan bumi kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian ada kehidupan antara 3,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian adanya binatang-binatang, ya, 600 juta tahun yang lalu. Dan kemudian ada mamalia 200 juta tahun yang lalu. Kemudian adanya makhluk yang seperti kera itu 6 juta tahun yang lalu.
Kemudian baru ada Homo sapien 200.000 tahun sebelum Masehi. Dan baru kemudian ada recorded history pada sekitar 3.500 sebelum Masehi. Dan itulah yang sebenarnya dicatat di dalam kitab suci dan dicatat mengenai genealogi Adam, genealogi manusia yang berhikmat, genealogi manusia yang berbudaya. Dan itu makhluk-makhluk yang boleh kita katakan sebagai manusia purba sebenarnya sudah diciptakan dalam kategori nefes hayah. Dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup nefes hayah, ternak dan binatang melata dan segala jenis Vehaito eretz, makhluk hidup yang bernafas di bumi. Jadi yang namanya manusia-manusia purba itu bisa kita kategorikan diciptakan oleh Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 24 dan Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis nefes hayat haaretz, makhluk yang hidup di bumi, dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi yang namanya Homo sapien yang sudah hidup 200.000 tahun yang lalu itu semuanya ada di dalam kategori nefes hayah di sini. Barulah kemudian genealogi Adam, manusia yang berbudaya. Toledot Adam yang Tuhan ciptakan pada Kejadian 1 ayat 26. Yang Tuhan sebelum menciptakan manusia ini, Tuhan memberikan maklumatnya di dalam suatu sidang ilahi di hadapan para malaikat, tetapi jangan takut pada istilah sidang ilahi, bukan berarti di sini Tuhan mengajak malaikat untuk menciptakannya, tetapi hanya untuk menjadikan Adam dalam rupa, dalam gambar dan rupa kita. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayat di bumi. Vayomar Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Veyirdu bitgat hayam uveof hashamayim. Uva behema uvekol haaretz uvekol haromes al haaretz. Dan inilah Adam yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain yang sudah diciptakan sebelumnya pada Kejadian 1 ayat 24 dan Kejadian 1 ayat 25, khusus kepada Adam, makhluk yang berhikmat yang Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupanya. Makanya dia disebut Adam karena di dalam nama Adam di sini terdapat sebuah filosofi filsafat huruf notarikon. Ada simbol-simbol huruf yaitu Adam bisa dipenggal menjadi dua bagian, yaitu Aleph sebagai simbol dari Elohim, kemudian Dam yang bermakna darah, makhluk berdarah, berarti hanya Adam yang mendapatkan gambar dan rupa Elohim. Dan kenapa dia disebut Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah, yaitu tanah. Maka dari unsur nama Adam ini, yaitu Aleph dan Dam, makhluk berdarah yang memiliki unsur Elohim, maka hanya Adam sebagai mandataris Allah di bumi. Bukan gajah, bukan singa, bukan harimau, bukan makhluk hidup yang lain, tetapi hanya Adam sebagai mandataris Allah di bumi. Dan demikianlah dalam kalender Ibrani menuliskan kronologi kehidupan Adam dan keturunannya, maka menurut
aturan yang sudah ditetapkan oleh Rabbi Yosef ben Halafta dalam kalender Seder Oram Rabbah tahun 2024 Masehi, atau itu masuk pada tahun 5785 Masehi. Berarti jika tahun 2026 Masehi masuk pada 5787 tahun Yahudi. Dan inilah era peradaban manusia, yang dimana manusia itu ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Tidak ditaruh di tempat-tempat yang lain, tapi khusus di Taman Eden sebagai makhluk yang berbudaya. Dan dari sini manusia menjadi homo faber karena dia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan homo faber sudah kita pelajari tadi bahwa homo faber secara harfiah berarti manusia pembuat atau manusia pencipta alat. Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia tidak hanya memakai apa yang tersedia di alam, tetapi manusia itu mendesain, memodifikasi, dan mewariskan teknologi lintas generasi. Homo faber ini adalah manusia pencipta alat dan karya yang membangun dunia melalui kerjanya, namun harus bertanggung jawab secara etis dan memikirkan dampaknya. Dalam filsafat barat, Homo faber menekankan manusia sebagai pembuat, yaitu maker, manusia sebagai pengolah alam, manusia sebagai pencipta teknologi dan peradaban. Dan demikianlah kata Faber, yang artinya tukang, pengrajin, pembuat yang khususnya bekerja dengan tangannya. Dan asal pemikiran konsep Homo faber ini dikembangkan antara lain oleh Henry Bergson yang menekankan kesadaran manusia dalam membuat alat, dan Hannah Arendt membedakan labor, kerja biologis ini, dan action. Dalam kerangka Arendt, Homo faber adalah manusia yang menciptakan dunia buatan, artificial world, agar hidup lebih stabil dan bermakna. Inilah ciri-ciri Homo faber yang secara teknologis mencipta alat untuk mengatasi keterbatasan tubuhnya, secara produktif menghasilkan karya, bangunan, sistem, dan institusi. Dan Homo faber itu visioner, bekerja dengan tujuan dan rencana masa depan. Homo faber juga ambivalen, karyanya bisa membebaskan tapi juga merusak. Contoh konkretnya, tongkat, pisau, batu bisa menjadi alat pertanian tradisional, kemudian berkembang menjadi teknologi industri, kemudian membangun alat-alat cetak dan pabrik-pabrik, kemudian diciptakan teknologi internet, komputer, dan kecerdasan buatan. Semuanya itu adalah ekspresi dari Homo faber. Tetapi sebagai Homo faber di sini, sebagai manusia yang beriman, kita harus mengetahui bahwa apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya sama dengan ibadah kita. Karena dalam filsafat Ibrani menekankan bahwa pekerjaan kita, ibadah kita, melayani, dan pelayanan kita, sebenarnya semuanya, ketiganya ini hanya diwakilkan oleh satu kata saja, yaitu avoda. Kata Ibrani avoda kemudian diserap dalam bahasa Arab ibadah, dan ibadah ini diserap dalam bahasa Indonesia ibadah. Tetapi kita sering membatasi ibadah ini adalah ibadah secara vertikal antara manusia kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya kata ibadah avoda ini dalam bahasa Ibrani memiliki 3 makna. Bisa dalam artian ibadah, bisa dalam artian bekerja, bisa dalam artian melayani. Nah, kenapa dalam filsafat Ibrani menyamakan 3 kegiatan ini dalam satu kata saja? Apakah dalam hal ini filsafat Ibrani atau bahasa Ibrani itu miskin? Bukan begitu, karena satu kata untuk menjelaskan 3 aksi ini, kenapa diwujudkan dengan satu kata saja? Karena sebenarnya ini memiliki arti yang begitu dalam. Karena ibadah kita adalah juga pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah juga ibadah kita.
Ibadah kita adalah pelayanan kita, pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Jadi apapun profesi kita, apabila kita terpanggil sebagai dokter, maka pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan diwujudkan ketika Anda melakukan tugas Anda sebagai dokter. Ketika Anda sebagai guru pengajar, maka ketika Anda mengajar orang untuk menjadi lebih pintar, lebih berwawasan luas, itulah ibadahmu, itulah pelayananmu. Maka apapun pekerjaan kita, tetaplah dalam pekerjaan kita masing-masing. Nggak mungkin kita semua menjadi alim ulama kan? Maka kita pun bisa beribadah di mana kita ditempatkan, di kantor kita, di ruang usaha kita. Maka Anda sebagai seorang pengusaha, tetaplah sebagai seorang pengusaha. Anda sebagai seorang pilot, tetaplah Anda sebagai seorang pilot. Anda sebagai seorang pendidik, tetaplah menjadi seorang pendidik. Karena di situ pekerjaan Anda, di situ juga ibadah Anda, di situ juga ladang pelayanan Anda. Nah, dalam hal ini, kita sering lupa ketika kita memiliki kuasa, kita sering mengeksploitasi bumi, tetapi kita tidak merasa bahwa pekerjaan kita itu adalah juga sebagai ladang pelayanan kita. Banyak orang yang diberi mandat oleh negara ini, oleh penguasa ini, untuk memiliki konsesi ladang sawit, konsesi tambang, lalu mereka mengeksploitasi, menggunduli hutan secara membabi buta, sehingga kita lupa bahwa ada banyak satwa yang harus terpinggirkan, harus musnah oleh ketamakan kita ini. Maka ingatlah bahwa ibadah kita, pekerjaan kita, ibadah kita juga pelayanan kita, pekerjaan kita adalah ibadah kita. Manusia tanah membentuk kesucian relasi antara Adam dan Adamah. Dan itu juga membentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ini ada ikatan etimologis antara Adam dan Adamah. Manusia diciptakan dari Adamah, maka Adam harus bertanggung jawab kepada Adamah. Kejadian 2 ayat 7 dicatat, Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam avar min ha'adamah vaypak be'apav nishmat chayim vayehi ha'adam lenefesh chayah. Ketika itulah Allah membentuk manusia, yaitu Adam, dari debu tanah Adamah, dan menghembuskan nafas hidup, nismat chayim, dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya di sini ada hubungan antara Adam dan Adamah. Dan manusia itu memiliki tugas yang dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Vayikak Adonai Elohim et ha'adam vayanikehu began iden le'avda ulis samrah. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan le'avda dan memelihara ulis samrah taman itu. Jadi kita diberi tugas semuanya sejak Adam sampai dengan hari ini untuk mengelola tanah ini, mengusahakan tanah ini, dan juga memeliharanya, bukan mengeksploitasinya secara membabi buta. Adam sebagai homo faber yang relasional, dalam Kejadian 2 ini, manusia memang diberikan tugas, yaitu untuk melakukan mengelola tanah, tetapi juga untuk memelihara tanah itu. Dan ketika salah satunya hilang, misalnya manusia itu hanya mengelolanya saja tanpa menjaga, maka tatanan moral ciptaan ini akan hancur. Banjir Sumatera 2025 adalah contoh rusaknya relasi ini. Manusia mengolah tanpa memelihara. Dan demikianlah yang terjadi pada negara kita ini dan kita tangisi bersama hari ini. Dosa sebagai distorsi homo faber, dan itu terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kerja Adam berubah menjadi jerih payah
dan juga melukai tanah, maka relasi Adam dan Adama ini menjadi retak. Homo faber berubah menjadi perusak bumi. Inilah akar teologis krisis ekologi. Manusia lupa bahwa ia berasal dari tanah, lalu manusia memperlakukan tanah Adama seolah-olah ia, Adam, bukan bagian dari Adama. Maka saya ajak kita semua untuk tikun olam, repairing the world. Ini adalah tugas kita bersama. Tikun olam, repairing the world, adalah kompas etis yang menjadikan hukum dari filsafat Ibrani ini menjadi relevan, transformatif bagi dunia. Dan tikun olam ini mengubah kewajiban kepada Tuhan saja menjadi aksi nyata bagi kemanusiaan dan alam. Dalam konteks ekologi di Indonesia ini, berarti mari kita bersama memulihkan hutan, mulai dari yang terkecil di sekitar tempat tinggal kita masing-masing, tanami pohon. Mari kita membenahi tata kelola lingkungan, mulai yang terkecil di sekitar kehidupan kita, di sekitar rumah kita. Mari kita bersama-sama memulihkan keseimbangan ekosistem. Banjir Sumatera menunjukkan bahwa tikun olam belum menjadi kerangka formal di negara kita ini. Deforestasi adalah anti tikun olam. Deforestasi yang masif melanggar mandat awal manusia, leavda ule samra, mengusahakan dan memeliharanya. Secara ekoteologis, menebang tanpa pemulihan akan mengakibatkan keretakan tatanan ciptaan. Hutan di dalam Alkitab itu bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi penyangga kehidupan. Dan ini dicatat di dalam Mazmur 104. Ketika hutan dirusak, tanah kehilangan sabatnya, dan deforestasi ini sebagai bentuk pelanggaran struktural terhadap sabat terhadap tanah. Sehingga konsekuensinya akan bersifat ekologis dan moral. Dalam konteks Indonesia, tikun olam ini mari kita tempatkan sebagai suatu panggilan profetik dalam konteks banjir bandang dan kerusakan hutan di Indonesia ini. Maka masyarakat, gereja, akademisi, pemuka agama, semuanya dipanggil bukan hanya untuk berdoa tetapi bersuara secara profetik. Diam terhadap deforestasi adalah kompromi teologis. Maka jangan diam. Ketika engkau diam tidak membicarakan ini, berarti Anda semua kompromi terhadap kerusakan yang ada di bumi ini. Tikun olam, repairing the world, menuntun advokasi kebijakan ekologis, pendidikan etika lingkungan, liturgi yang memulihkan kesadaran kosmik. Maka mari kita suarakan di rumah ibadah kita masing-masing, di teman-teman kita, di tempat kerja kita. Jika Homo faber versi barat itu bertanya, apa yang bisa saya buat dari bumi? Maka Adam Ibrani dalam filsafat Ibrani bertanya, apa yang harus saya jaga demi bumi yang melahirkan saya? Dalam dimensi etika filsafat Ibrani, tikun olam, manusia dipanggil bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk memulihkan dunia, memperbaiki dunia. Artinya, teknologi harus menyembuhkan, bukan melukai. Kerja harus memulihkan relasi, bukan menambah luka ekologis. Adam sebagai Homo faber sejati adalah manusia yang bekerja bersama tanah, bukan melawan tanah. Homo faber dalam filsafat Ibrani, manusia adalah pembuat, tetapi berasal dari yang dibuat. Manusia bekerja, tetapi bekerja sebagai pelayan kehidupan. Manusia mencipta alat, tetapi tetap terikat pada etika tanah. Orang-orang Indonesia sangat religius. Namun kita harus sadar bahwa ibadah yang sejati tidak boleh memutus diri dari krisis ekologis. Tidak boleh abai terhadap kerusakan bumi. Mari kita menyelamatkan bumi. Save the planet. Sintetis teologi ibadah adalah vertikalnya kita menyembah Allah. Yang kedua, secara horizontal
kita bersama-sama mengasihi sesama kita. Dan secara kosmik, mari merawat ciptaan, menerapkan prinsip tikkun olam, repair the world, mengabaikan salah satu dari ketiga hal itu berarti mereduksi ibadah. Ibadah yang hanya naik ke surga tetapi tidak turun ke bumi bukan ibadah yang dihendaki oleh Tuhan. Maka kritik ekoteologi pada Homo faber modern menyangkut sisi teologis dan filosofis dengan pijakan pada tradisi Ibrani Alkitabiah yang relevan bagi konteks krisis ekologis yang kontemporer. Bahwa ada reduksi manusia dari imago Dei menjadi imago machina. Dalam kerangka Homo faber modern, manusia dipahami terutama sebagai produsen pengendali efisiensi yang mengoptimalkan sumber daya. Manusia direduksi dari imago Dei, gambar Allah, menjadi imago machina, citra mesin. Nilai manusia diukur dari kapasitas produksi, bukan dari relasi dan tanggung jawab moralnya. Akibatnya alam hanya dipandang sebagai bahan baku dan makhluk hidup kehilangan martabatnya secara intrinsik. Dan di sini ada putusnya relasi antara Adam dengan Adamah, yaitu tanah. Dan di sini manusia yang memiliki kuasa kehilangan empati. Dan itu menjadi bagasi egonya sendiri, sehingga ia tidak lagi memiliki ruang batin untuk merasakan yang lain. Ekoteologi menegaskan bahwa manusia, yaitu Adam, berasal dari Adamah, tanah. Hubungan ini bersifat ontologis, bukan sekedar simbolik. Homo faber modern, ia berdiri di atas tanah, bukan di bawah tanah. Ketika manusia itu melupakan asal-usulnya, ia memperlakukan bumi bukan sebagai ibu, melainkan sebagai tambang dan ladang untuk kemakmuran dirinya sendiri. Ini menghasilkan deforestasi yang sistemik, pertambangan destruktif, pertanian monokultur tanpa etika tanah. Manusia melupakan Syabat, perhentian bagi tanah. Manusia lupa bahwa tanah harus beristirahat, dan ini sudah ditulis sejak abad ke-15 sebelum Masehi oleh Moshe Rabbeinu dalam Imamat 25 ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu Syabat, masa perhentian penuh, suatu Syabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Ini etika tanah yang sudah ditulis di dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Torah yang dihormati oleh ketiga agama Ibrahimik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, tetapi kita semuanya melupakan himbauan dari Musa sejak mulanya. Tanah itu jangan kau jadikan alat produksi melulu. Ketika selama 6 tahun sudah kau ambil hasilnya, maka tahun yang ketujuh harus ada istirahat bagi tanah itu. Dan itu menjadi suatu Syabat bagi Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tahun Syabat ini juga memberikan kita suatu relasi yang baik antara manusia dengan dari mana manusia itu diciptakan, yaitu dari tanah. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Manusia-manusia yang ada di bumi Indonesia yang memiliki kuasa, mereka menempatkan tambang dan sawit sebagai ilah-ilah baru yang menuntut korban. Ladang sawit dan tambang juga korupsi yang memperkaya diri menjadi satu bagasi yang paling berat, yang begitu berat dari para penguasa untuk memperkaya sekelompoknya sendiri, karena hal itu sudah menjadi ilah-ilah baru mereka. Ketika kita semua mengabaikan hari raya Syabat dan tahun Yobel bagi tanah,
maka kita mengingkari relasi yang harus kita pupuk dengan baik antara kita dengan tanah. Dan di dalam kitab suci Torah juga ada tatanan tahun Yobel, yaitu tahun yang ke-50, menjadi tahun perhentian penuh. Dicatat di dalam Imamat 25 ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan engkau menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Bahkan buah-buahan yang tumbuh secara liar tidak boleh dituai. Dan pokok anggur yang tidak dirandingi jangan kamu petik buahnya. Ini adalah tatanan untuk mencintai alam semesta ini supaya tidak dieksploitasi secara habis-habisan oleh manusia di bumi, tetapi hukum Sabat dan tahun Yobel ini dilupakan oleh manusia. Konsep Yobel dari hukum Taurat ini termasuk mengembalikan tanah yang dirampas, memulihkan keseimbangan sosial ekologis, dan prinsip Yobel adalah anti monopoli tanah, anti perampasan ruang hidup, anti eksploitasi struktural, dan penerapan tiga hal itu tidak dapat melepaskan seseorang ketika dia bagasinya berat. Dan ketika orang-orang menikmati kekuasaannya, inilah yang menjadi bagasinya yang amat berat itu. Distribusi izin tambang dan pembukaan hutan besar-besaran di Sumatera dan banyak di pulau-pulau lainnya bertentangan dengan etika Yobel ini. Mengapa penguasa represif pada rakyatnya sendiri? Karena sistem dan gaya kekuasaan di negeri ini masih keberatan pada bagasinya masing-masing. Maka mari kita merenungkan bersama bahwa kita adalah makhluk yang sesungguhnya sangat bergantung pada tanah. Mari kita mendengarkan refleksi dari filsafat Ibrani Mishu. Misuhu doe kli sham le mala ba fehili kama ko khafin fahem nuflim echad anu sofifim b'shtei drachim shonon yom v'layla le'orka ayevim ureavim umechim le'or bintifei avak usman hanuni pages besuf drachim ushe'elot nipagesh betong yamim rabim betong harelelot ani yodat she'ata karev akshav aviv kala kayin yesah ve'hageshem shav. Misuhu doe kli sham le mala
אחד אחד. אנו סופפים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכה, עייבים ורעבים ומחכים לאור, בנטיפי עפר וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נאסף, והגשם שם. Baik, kita teruskan lagi untuk buku Takut Kehilangan. Takut kehilangan berakar dari ilusi kepemilikan. Penguasa yang takut kehilangan sesungguhnya hidup dalam kesadaran yang palsu, merasa sebagai pemilik bumi, bukan penata layanan, stewardship. Ketika bumi diperlakukan sebagai milik, bukan titipan, maka eksploitasi menjadi sah secara moral di mata mereka. Di titik ini, Adama direduksi menjadi komoditas, bukan rahim kehidupan. Ketakutan kehilangan melahirkan kerakusan struktural. Ini adalah bagasi terberat para penguasa. Ketakutan kehilangan kuasa, privilege mendorong penguasa mengamankan kekayaan melalui konsesi, mengikat kroni melalui izin tambang dan HTI, hutan tanaman industri, menukar masa depan ekologis dengan keuntungan jangka pendek saja. Inilah ketamakan yang dilembagakan, bukan sekedar dosa personal, tetapi dosa struktural. Mandat kekuasaan berubah menjadi lisensi penjarahan. Mandat kekuasaan yang seharusnya bersifat pelayanan berubah menjadi lisensi penjarahan. Negara tidak lagi hadir sebagai pelindung bumi dan rakyat, melainkan sebagai broker kepentingan pemodal. Hutan digunduli 2 kali. Pertama oleh alat-alat berat, yang kedua oleh legitimasi politik. Anda tahu, Indonesia adalah negara yang begitu kaya raya. Tanahnya subur dan mineralnya begitu kaya dan begitu banyak. Bayangkan, menurut catatan versi Bank Dunia, Indonesia adalah negara termiskin kedua secara prosentase di bawahnya Laos. Indonesia memiliki masyarakat miskin 60,3%. Dan kalau dihitung itu sekitar 172 juta orang. Penduduk di bumi Indonesia ini masih miskin. Nah, kemarin kita masih teringat dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, ya, Presiden Maduro diambil secara paksa oleh pemerintah Amerika, dan Venezuela ini memiliki kekayaan minyak yang terbanyak di seluruh dunia, dan negara itu kaya akan minyak, tetapi sama dengan Indonesia, penduduknya miskin. Berarti di sini ada ketidakseimbangan antara pemimpin dengan negara yang dikelolanya. Dan inilah ketakutan para elit yang takut kehilangan. Dan ketakutan mereka adalah penderitaan rakyat. Ironinya, walaupun yang takut kehilangan adalah segelintir elit, yang mereka itu takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kuasa dan harta mereka, tetapi yang sebenarnya benar-benar kehilangan adalah masyarakat adat
yang mereka kehilangan tanah untuk hidup, satwa kehilangan habitatnya, generasi mendatang kehilangan masa depannya, kemudian terjadi banjir, longsor, dan krisis ekologis bukan sekedar bencana alam yang murni, melainkan jejak ketakutan moral para penguasa ini. Bayangkan, kalau hutan-hutan itu dicukur habis, Anda tahu, rantai makanan dari harimau itu luasnya 100 km persegi atau panjangnya itu Surabaya, Malang. Dan setiap hari hutannya dicukur untuk dijadikan lahan-lahan sawit. Emangnya harimau makan sawit? Emangnya gajah makan sawit? Gajah pun demikian. Rantai makanannya itu sepanjang Surabaya, Malang. Tetapi mereka kehilangan rumahnya masing-masing. Dan ketika gajah marah dan merusak lahan-lahan sawit itu, Anda tahu, para pemilik lahan sawit itu memasang ranjau-ranjau untuk gajah. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Itulah ketakutan kehilangan oleh para pemilik kuasa. Dan ini adalah bentuk ketidakpercayaan pada kelimpahan yang Tuhan berikan. Para penguasa dan pengusaha mineral dan ladang-ladang sawit, mereka menjarah karena mereka tidak percaya bahwa kecukupan itu ada. Bumi dirusak bukan karena kekurangan hukum, tetapi karena kekurangan keberanian secara moral untuk kehilangan. Selama penguasa takut kehilangan kesempatan memperkaya diri, maka hutan akan terus kehilangan dirinya. Ketika Adamah kehilangan perlindungannya, disitulah Adam sedang menggali kuburannya sendiri. Maka demikianlah kitab suci memberikan peringatan kepada kita semua. Manusia itu harus mengenal rasa cukup, ditulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah. Kita tahu tadi ibadah artinya apa? Ibadah bisa bermakna pekerjaan juga pelayanan. Memang ibadah, pekerjaan, pelayanan kita, kalau itu disertai dengan rasa cukup, akan memberikan keuntungan yang besar. Masalahnya sekarang kita sedang dipimpin oleh para pemimpin dan para pemilik konsesi tambang dan ladang sawit yang mereka tidak memiliki rasa cukup. Maka mereka semuanya anfaedah. Alkitab mengajarkan kepada kita ibadah, pekerjaan, pelayanan jika disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Filsafat Jawa banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Dan dari situ di dalam filsafat Jawa ada penggunaan istilah mengenai 3 strata manusia, yaitu Sudra, Waisya, Ksatria, dan Brahmana. Dan ini dalam filsafat Jawa bukanlah stratifikasi kelahiran, bukan pula sistem diskriminasi sosial, melainkan suatu tipologi kesadaran etis dan kedewasaan berpikir. Ini adalah hierarki batin, bukan hierarki darah atau harta. Ada 4 tingkat, yaitu Sudra, Waisya, Ksatria, dan Brahmana sebagai suatu studi tahap kesadaran manusia. Ini bukan legitimasi feodalisme, ini juga bukan relativisme moral, tapi ini adalah pedagogi kesadaran. Dalam serat-serat Jawa, yang menentukan bukan kelahiran, tetapi laku, rasa, dan eling. Seorang petani bisa masuk dalam level kesadaran rohani seorang Brahmana. Tetapi seorang raja atau penguasa, seorang penguasa negara, bisa menjadi Sudro karena perilaku dan batiniahnya yang tidak mampu mencapai seperti jabatan yang dia emban. Apa sih Sudro itu? Sudro itu adalah sekedar kesadaran survival. Aku makan untuk hari ini, aku makan untuk diriku. Aku lapar, maka aku harus makan.
Sudro di sini bukan hanya hina secara materi, tetapi tahap yang paling dasar manusiawi yang terendah. Cirinya, hidupnya hanya berorientasi pada kebutuhan fisik, kebutuhan perutnya sendiri. Lapar, kenyang, aman, tidak aman. Itulah yang ditakuti oleh orang-orang yang di dalam level sudro ini. Jangka pikirnya itu jangka pendek saja. Dia tidak mampu melihat kepentingan di luar dirinya. Dia adalah orang yang paling merasa takut kehilangan yang tertinggi. Bagasi kehidupannya adalah yang paling berat. Dan ini adalah fase antropologis, bukan moral judgment. Ya, saya ingat nenek saya itu kalau melihat orang yang tamak gitu, dia mengatakan sudro kuwi. Bukan karena dia miskin, bukan, tetapi akhlaknya yang miskin, moralnya yang miskin. Maka dia ada di level sudro. Dan di Indonesia di sini, kita banyak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang level kesadarannya itu masih di level sudro ini. Atau di level waisya. Orang yang memikirkan kelompoknya sendiri. Dan masih terikat pada golongan, suku, kelas, ideologi, agama, ekonomi, dan keuntungan kelompoknya sendiri. Nah, ini saya juga seringkali ngomong-ngomong dengan saudara sesama Kristen, ya. Mereka kadang-kadang ngomong, kenapa sih Aceh itu selalu kena tsunami, tapi habis itu kena banjir di Sumatera? Karena mereka jahat, karena mereka mayoritas orang-orang yang fanatik Muslim. Nah, jadi teman-teman kita yang Kristen sendiri levelnya masih waisya di sini. Mereka tidak melihat bahwa orang-orang yang terdampak di Sumatera di situ sebagai human. Mereka tidak merasa kasihan di Sumatera atau gara-gara mereka agamanya beda. Maka saya pun harus memberikan suatu pengertian kepada kita semua. Jangan kita berjalan di tempat di sudro dan waisya. Agak naik sedikit lah. Paling nggak kemana? Paling nggak ke suatu kesadaran kolektif nasional. Sebagai seorang ksatria, sebagai manusia yang mampu berpikir dalam kerangka bangsa dan negara dan tanah air, yang sudah memikirkan kepentingan umum di atas golongan, dan keberanian mengambil resiko demi kebaikan bersama. Dan orang-orang yang sudah di level ini, mereka memiliki etos kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan ini adalah titik kematangan etis sosial. Jadi jangan berpikir bahwa saudara-saudara Kristen kita itu sudah masuk di sini. Banyak yang masih sudro dan waisa. Buktinya apa? Masih memandang bahwa orang-orang yang agamanya beda itu bukan saudara kita. Kan repot nih. Jadi bagaimana kita dapat melaksanakan hukum kasih dari Kristus? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau mengasihi sesamanya itu dalam level sesama agama, sesama suku, sesama daerah. Berarti di sini gereja belum berhasil untuk mendidik jemaatnya untuk memiliki rasa, rasa. Dan yang tertinggi adalah level Brahmana, di mana kita, manusia, sudah memiliki kesadaran universal. Menyadari bahwa kita adalah manusia, siapapun di bumi ini tidak terbatas pada agamanya, bangsanya, sukunya, rasnya. Ini bukan soal jabatan religius. Jadi tingkat mengenai pemahaman Brahmana ini bukan soal jabatan religius. Ini adalah kejernihan rasa yang tertinggi. Kemampuan melihat manusia sebagai makhluk Tuhan yang melampaui batas bangsa, agama, dan ideologi. Maka di sini saya ajak kita semua, apapun agama kita, mari kita melatih diri. Setidaknya ada di level ksatria. Syukur-syukur kita semua bisa merasakan bahwa semua makhluk di bumi ini adalah makhluk Tuhan yang sama-sama berharga. 4 kasta dalam filsafat Jawa ini bukanlah kelas sosial, melainkan tahapan kedewasaan rasa dan nalar manusia.
Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi luas horizon kepedulian dari perut ke golongan, kemudian naik kepada bangsa hingga kepada kemanusiaan secara universal sebagai ciptaan Tuhan. Di dalam filsafat Jawa ini selalu bertanya, sampai di mana rasamu mampu mengasihi? Apalagi kita sudah tahu bahwa hukum kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan yang keempat dari buku Profesor Komarudin Hidayat, Menjadi Kuat Bersama Problem. Setiap generasi dibentuk oleh tantangan zamannya, sehingga tidak patut saling merendahkan atau merasa lebih unggul. Ada kategori generasi, yaitu baby boomer, X, Y, atau milenial, kemudian Gen Z hingga Alpha, yang memang berguna sebagai kerangka analitis, tetapi ini bersifat longgar dan berakar pada konteks Eropa Amerika, sehingga tidak selalu tepat diterapkan dalam realitas manusia di Indonesia ini, yang pluralis dan yang tidak berkembang secara linear. Baby boomer digambarkan sebagai generasi yang tangguh, pekerja keras, berorientasi keluarga dan solidaritas sosial. Karena ditempa oleh problem besar pasca Perang Dunia Kedua. Sebaliknya generasi setelah baby boomer yang tumbuh dalam kemudahan fasilitas, pilihan hidup, dan kemajuan teknologi. Cenderung lebih individualistik dan konsumtif dengan melemahnya daya juang dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika, Eropa, dan Jepang. Bahkan tampak munculnya gaya hidup yang child free, yang memandang keluarga sebagai beban. Teknologi digital dan AI adalah realitas global yang tak terelakkan, terutama bagi generasi Z, Gen Z, dan Alpha, sehingga generasi tua dituntut untuk lebih bijak dalam memahami mereka, bukan untuk menghakimi. Walaupun kita memiliki jarak pengalaman dan gaya hidup antar generasi, tetapi generasi muda ini memiliki keunggulan dalam akses informasi dan peluang profesi baru yang belum dikenal sebelumnya. Mengenai refleksi penutup ini, Prof. Komarudin mengajak kita semua untuk menghidupkan kembali semangat belajar ala anak-anak, yaitu apa? Belajar mencoba, berani jatuh dan bangun, tidak takut salah, dan terus-menerus belajar. Dan sekarang masuk pada bahasan yang kelima, yaitu asiknya reunion. Manusia hidup antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan. Sehingga kerinduan terhadap masa indah sering diekspresikan melalui reuni dan pulang kampung mudik. Reuni menjadi upaya menghadirkan kembali masa lalu yang dirindukan, meskipun kenyataannya sering tidak seindah bayangan karena waktu terus mengalir pantare. Dan manusia berubah secara fisik maupun batin. Pertemuan dengan teman lama menyadarkan bahwa setiap orang membawa bagasi hidup dan nasib yang berbeda-beda. Ada perbedaan kedalaman emosional antara reuni teman sekolah dan reuni keluarga. Di dalam reuni keluarga, terutama saat mudik lebaran, lebih kuat daya tarik karena ada ikatan darah, kasih sayang, dan kewajiban moral yang berkelanjutan, terlebih ketika orang tuanya masih hidup. Tradisi mudik dipahami bukan sekedar perjalanan, tetapi ritus pulang ke akar identitas. Manusia kemudian dipahami sebagai homo festivo, makhluk yang gemar merayakan festival. Festival memiliki 4 fungsi yang utama, yaitu menghidupkan memori dan tradisi masa lalu, dirayakan secara publik dan meriah, menjamin transmisi nilai lintas generasi, serta dijaga keberlangsungannya oleh fondasi teologis dan mitologis. Karena itu festival keagamaan, hari raya seperti haji dalam Islam atau mudik lebaran di Indonesia, pulang kampung ketika hari-hari raya besar,
ketika Shinja atau hari Natal, semuanya bertahan lama dan berskala kolosal. Festival tidak selalu bersifat religius. Olimpiade modern adalah contoh festival sekuler yang berevolusi dari ritual keagamaan menjadi ajang persahabatan dan sportivitas yang global. Di konteks Indonesia, budaya komunal gotong royong menopang kuatnya tradisi reuni dan mudik ini, meskipun nilai ini mulai tergerus oleh individualisme modern. Ulasan mengenai reuni ini, juga mudik dan festival sebagai ekspresi kerinduan manusia pada masa lalu, identitas dan komunitas, namun Pantarei mengingatkan bahwa masa lalu tidak benar-benar bisa diulang. Yang ada hanyalah perjumpaan di dalam versinya yang baru dari diri dan orang lain. Bagian akhir mengarah pada tema sentral buku ini, bahwa semua orang yang memiliki harta jabatan relasi, bahkan tubuh akan ditinggalkan. Yang sesungguhnya hilang adalah waktu. Jadi walaupun mereka itu memiliki tubuh, harta, jabatan, relasi, semuanya itu akan kehilangan, akan ditinggalkan. Dan sebenarnya yang sungguh-sungguh hilang adalah waktu. Dari sini muncul pertanyaan yang mendasar. Jika kita bukan pemilik hidup, mengapa kita takut kehilangan? Dan yang keenam adalah bahasan mengenang keceriaan anak-anak. Di sini Prof. Komarudin mengajak pembacanya untuk merenungkan kembali keceriaan, kebijaksanaan dunia anak-anak yang mampu menemukan kebahagiaan melalui sarana yang sederhana. Anak-anak itu mudah bermain, berteman, berdamai setelah konflik, serta memiliki kemampuan alami untuk melupakan dan memaafkan. Sesuatu yang justru sering hilang pada orang dewasa. Kehidupan anak ditandai oleh ketulusan, kejujuran, dan ketiadaan topeng sosial. Masa kanak-kanak adalah ruang belajar empati, imajinasi, dan kepekaan sosial yang dahulu banyak dipupuk melalui permainan tradisional yang menyatu dengan alam dan komunitas. Dunia terasa ramah dan ceria tanpa harus biaya mahal. Nah, permainan hari ini itu berbasis pada layar. Dan permainan ini sekarang itu bersifat individual dan simulatif kekerasan. Dan dinilai menggerus imajinasi, empati, dan sensitivitas sosial dari anak-anak kita. Maka perlu adanya upaya pendidikan untuk membatasi penggunaan gadget di sekolah dan di rumah, supaya ada kontrol, supaya anak-anak kita dapat lebih berempati, dan supaya anak-anak kita jangan kehilangan keceriaan alami anak-anak, yang ini adalah masalah kultural dan pendidikan yang sangat serius. Sekarang yang ketujuh, bayang-bayang kehilangan. Keniscayaan kehilangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Setiap perjumpaan baik dengan sesama, dengan harta, jabatan, maupun dengan dunia itu sendiri, pada akhirnya akan berujung pada perpisahan. Tidak ada satupun yang benar-benar dapat kita miliki secara mutlak, karena semuanya bersifat sementara. Prof. Komarudin menekankan perbedaan antara aset material dan waktu. Harta memang dapat disimpan, diwariskan, bahkan bertambah nilainya. Tetapi waktu dan usia akan terus berjalan, tidak dapat dikembalikan. Bersamaan dengan berlalunya waktu, berbagai hal yang lainnya pun ikut hilang, dan seringkali hilang tanpa kita sadari. Prof. Komar mengkritik keterikatan emosional manusia pada benda-benda dan jabatan, harta, kendaraan, kursi jabatan. Sejatinya semuanya adalah benda yang mati yang
tidak memiliki perasaan, yang seringkali menciptakan kegaduhan, konflik, dan penderitaan yang bukan sebenarnya pada benda-benda itu, melainkan pada manusianya sendiri. Jabatan bahkan digambarkan telah menjelma sebagai berhala modern, sebagai ilah-ilah baru, diciptakan, diperebutkan, bahkan dipuja oleh manusia, sebagaimana berhala pada masa jahiliyah. Pada akhirnya, tema kehilangan menjadi pintu masuk bagi permenungan yang lebih dalam. Apakah manusia sungguh memiliki kehidupan ini? Jika bukan, maka ketakutan yang berlebihan terhadap kehilangan patut dipertanyakan. Maka di sini Prof. Komar di dalam bab pertama ini yang menjadi cermin dari seluruh buku ini mengajak para pembaca untuk berdialog dengan diri kita sendiri, dengan realitas dan kompleksitas hidup kita, agar mampu memandang kehilangan bukan sebagai suatu tragedi semata, melainkan sebagai jalan menuju kesadaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Dan di sini poin-poin yang penting di bab 1 ini, yang pertama adalah membahas eksistensial manusia. Manusia hidup di antara kelahiran dan kematian sebagai peziarah waktu, pertanyaan makna hidup yang sejati, makna hidup bersifat abadi dan tak pernah selesai untuk dijawab. Kemudian bahasan mengenai pantare, segala sesuatu bergerak, perubahan adalah satu-satunya konstansa kehidupan. Kosmos, tubuh, emosi, dan sejarah bergerak dalam medan energi. Relasi sains, iman, dan kosmos dibahas dalam Big Bang yang menjelaskan awal semesta tetapi tidak menjawab mengapa. Iman menawarkan argumen makna, bukan evidensi atau bukti yang secara empiris. Waktu sebagai kereta yang sekali jalan. Waktu bergerak maju tanpa bisa diulang. Kalender dan rutinitas menciptakan ilusi pengulangan. Manusia sebagai homo faber yang menciptakan teknologi sebagai eksistensi tubuh dan pikiran manusia. AI membantu sekaligus berpotensi melemahkan nalar dan ingatan. Dan ingatan kita, kepemilikan kita sebagai bagasi, kenangan bisa menyembuhkan atau bahkan melukai. Dendam dan kebencian adalah beban yang paling merusak diri. Dan di sini ada satu prinsip penting yaitu forget no, forgive yes. Yang ketujuh, generasi dan problemnya masing-masing. Generasi menjadi kuat bukan karena problem. Generasi menjadi kuat karena problem, bukan karena kenyamanan. Teknologi menciptakan peluang sekaligus krisis ketangguhan mental. Yang kedelapan, festival reuni dan kerinduan adalah upaya menghadirkan masa lalu. Masa lalu yang tidak dapat diulang, yang berubah adalah cara kita memaknainya. Yang kesembilan, kehilangan adalah tema sentral yang dibahas di dalam buku ini, karena kita semuanya akan menghadapi kehilangan. Semua kepemilikan kita bersifat sementara. Jabatan, harta bisa menjadi berhala-berhala modern. Kehilangan memaksa manusia bertanya, siapa sih pemilik hidup yang sejati itu? Inilah permenungan kita, mari kita bersama berlatih kehilangan sebagai disiplin rohani untuk membebaskan manusia dari ketamakan dan mengembalikannya kepada kesadaran akan bumi, kepada Adama, kepada tanah, sebagai asal-usul dari Adam, yaitu manusia, dan tanggung jawabnya. Maka kita belajar untuk latihan kehilangan sebagai askesis, latihan batin. Dengan kehilangan, manusia belajar bahwa ia bukan pemilik mutlak. Ia adalah orang-orang yang berziarah di dalam perjalanan yang terus-menerus dia jalani dan tidak dapat kembali kepada masa yang lalu. Yang kedua adalah ketamakan adalah
ketamakan dari kefanaan kita masing-masing. Ketamakan itu bukan soal harta, melainkan ketakutan kehilangan. Takut miskin, takut tidak berkuasa, takut tidak dikenang, takut karena kehilangan, karena takut kehilangan, maka manusia itu menimbun, mengeruk, dan merusak bumi. Padahal bumi tidak menuntut kepemilikan, ia hanya menuntut perawatan dari kita semua. Segala sesuatu mengalir. Dan kita harus menyadari ini. Marilah kita bersama berlatih untuk kehilangan sebagai etika ekologis. Berlatih kehilangan berarti melepas ilusi kepemilikan yang absolut, memiliki rasa cukup, hidup secukupnya, memberi ruang bagi makhluk yang lain untuk hidup. Inilah inti pertobatan ekologis, bukan sekedar teknologi hijau, melainkan pembentukan karakter manusia yang diberi mandat untuk merawat bumi. Berlatihlah kehilangan bukan untuk membuat hidup miskin makna, tetapi membebaskannya. Ketika manusia berdamai dengan kehilangan, ia berhenti menjarah bumi. Ketika Adam ingat Adamah, maka bumi pun diberi kesempatan untuk bernafas kembali. Happiness is to be found in being, not in having. Kitab Pengkhotbah atau kitab Kohelet, ini adalah bahasan dari buku saya, Mitat Nesika, Ciuman Ilahi di Pembaringan. Di dalam buku ini mengajarkan satu gaya hidup. Happiness is to be found in being, not in having. Hidup itu ada batasannya. Kebahagiaan dan ekspresinya ada ukurannya. Havel havelim, hakol havel. Sungguh hidup itu singkat. Havel, bagai setarikan nafas. Ini ditulis oleh Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi dalam Pengkhotbah 1 ayat 2. Maka marilah kita semua hidup di dalam kebijaksanaan dan tanggung jawab dengan memahami dan menyadari batasan umur kita masing-masing. Manusia yang havel, hidupnya singkat bagai setarikan nafas. Kebahagiaan itu bukan soal memiliki, bukan soal menjadi. Hidup tidak tanpa batas. Kebahagiaan pun perlu ditakar. Dalam kesadaran akan umur yang singkat, havel, setipis hembusan nafas, maka manusia dipanggil untuk hidup secara arif, memiliki rasa cukup, dan bertanggung jawab. Mari kita bersama melakukan pertobatan ekologis, mencintai bumi. Baik, kita akan bersama-sama untuk Pray for Indonesia dari ketamakan penguasa dan pengusaha terhadap berhala mereka masing-masing, yaitu berhala pada sawit dan tambang dan mineral yang telah mereka keruk habis tanpa belas kasihan terhadap alam semesta ini. Sumatera sebagai cermin nasional, ketika hutan ditebang, bukan hanya pohon yang tumbang, tetapi masa depan. Mari kita bersama untuk Tikkun Olam Repairing the World, memperbaiki kerusakan dunia yang sudah rusak ini. Maka Pak Hans, kita akan bersama-sama untuk sharing thought, bagaimana kita memanai untuk belajar tentang kehilangan. Saya kembalikan kepada Pak Hans untuk membagikan kita semua untuk dapat berbagi. Mohon maaf kalau